Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Di kitab Mukhtasar Sahih Al-Imam Muslim bin Al-Hajjaj rahimahullah, di bab kelima, hadis ke-15 yang akan kita pelajari biidznillah ta'ala, yaitu apa itu iman dan penjelasan tentang sifatnya. Di hadis yang pernah kita pelajari, namun insyaallah, bahkan itu hadis awal-awal kita pelajari, namun insyaallah pada hadis yang pernah kita pelajari ini syarat akan faedah. Sangat banyak faedahnya dan terperbaharui insyaallah ta'ala faedah-faedah yang akan di malam hari ini insyaallah ta'ala. Hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Jadi kata Al-Munziri rahimahullah, bab al-iman ma huwa wa bayanu khisalih. Bab tentang iman, apakah iman itu, dan penjelasan tentang sifat-sifat iman. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, anna unasan min Abdul Qais qadimu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya suatu kaum dari kabilah Abdul Qais itu datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jauh dari daerah yang jauh sekali. Dan mereka ketika datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka berkata, Ya Nabi Allah, inna hayyun min Rabi'ah wa bainana wa bainaka kuffar Mudar. Wahai Nabi Allah, wahai Rasulullah, sesungguhnya kami mendatangimu dari tempat yang sangat jauh. Wa bainana wa bainaka kuffaru Mudar. Antara kami dan engkau terdapat suatu perkampungan orang-orang kafir dari kabilah Mudar. Ya. Yang mana orang-orang kafir ini sangat menghormati bulan Rajab. Rajab atau Safar, saya lupa Allah. Al-muhim salah satu bulan dari bulan haram. Dan kufar Mudar ini, kabilah Mudar ini dikenal perkampungan yang sangat kafir dan juga suka berselisih dan bisa saja membunuh orang-orang yang lewat di kampung itu. Namun di bulan Rajab atau Safar, entah Rajab atau Safar, Anda tidak ingat ketika kelupaan untuk masalah ini. Di bulan tertentu orang-orang Mudar ini betul-betul menghormati bulan itu sehingga tidak terjadi pertumpahan darah. Atau di bulan haram, di salah satu bulannya, atau di bulan haram yang 4 itu betul-betul di bulan Safar
kemudian bulan-bulan haram 3 lainnya yang berurutan, itu tidak akan membunuh kami. Jadi kami nggak bakal bisa lewat di kampung itu karena sadisnya mereka, kecuali di bulan-bulan yang diharamkan, yang dihormati oleh mereka. Maka karena kami nggak bisa berlama-lama di Mekah atau Madinah, kami nggak bisa berlama-lama denganmu ya Rasulullah, famurna bi amrin na'muru bihi man wara'ana, maka perintahkan kepada kami suatu perintah yang kami akan perintahkan perintah itu kepada orang-orang di belakang kami, dari rakyat di kabilah kami di kampung. Apa pesanmu wahai Rasulullah? Dan wa nadkhulu bihi al-jannah idza nahnu akhadna bih. Tolong ya Rasulullah, kami enggak bisa berlama-lama di sini, tapi tolong secara simpel perintahkan kepada kami apa yang kau perintahkan yang bisa kami tuturkan nanti ke kaum kami di kampung sehingga kami bisa bersama-sama masuk surga. Syuf, lihat. Ini para sahabat tuh kayak gitu dulu jemaah. Nuntut ilmu tujuannya buat masuk surga. Dan mereka meminta udah simpelnya apa gitu loh. Apa perintah? Ini kalangan awam mestinya begitu. Bahkan kalangan pendidikan pun cendekiawan dan semisalnya, yang penting beramalnya, bukan jelimet dan bukan ya syukur. Bukan yang penting pinter, ya pinter bagus, cuman yang penting benar arahnya. Jadi kalimat wa nadkhulu bihil jannah, ya Rasulullah perintahkan kami suatu perintah yang simpel aja, yang bisa kami ucapkan ke kaum kami dan kami bisa masuk surga kalau kami mengambil perintahmu itu. Kan simpel ya agama ini. Ad-dinu yusrun. Agama ini gampang, mudah insyaallah. Yaitu diperintah oleh Allah dan Rasulnya, kita ikuti supaya niatan masuk surga. Selesai. Maka yang terjadi di masa kontemporer ini, banyaknya perdebatan dalam rangka ilmu, penyegaran ilmu. Ini kalau ilmu umum kita tidak bicara itu, kita bicara ilmu agama. Ilmu agama dijadikan komoditi perdebatan. Ya. Kadang dengan alasan diskusi. Namun yang terjadi perseteruan satu sama lain. Dan masing-masing yang berseteru meninggalkan amal. Fokus untuk meramu dan meracik mesiu apa yang akan dia lancarkan untuk menyerang lawan debatnya di ranah ilmiah. Maka wallahi ini musibah. Sebagian dari orang memperlihatkan diri seolah-olah terkesan sangat pintar, jenius, hafal ini, hafal itu. Tapi ibrahnya kita nutut ilmu itu bukan untuk mengagumi fulan atau allan. Jadi ini harus Anda ingatkan. Ya jemaah sekalian. Kagumnya antum mithal saja, antum kagum dengan ana, antum ngefans dengan ana mithal, itu tidak akan menyelamatkan antum di hari akhir. Bahkan itu akan menjadi fitnah buat ana, kerugian kadang buat ana jadinya. Hati-hati dengan cara atau metode dakwah yang seperti artis, yang tujuannya antum ngefans sama ustadz. Itu gak boleh dijadikan tujuan dalam ilmu. Gak boleh menjadikan tujuan saya pengen ngefans sama dia. Itu tujuannya supaya ngefans, supaya senang dengan melihat dia. Enggak. Ini menjadi berhala hidup nanti jadinya. Kita tuh cari pahala dari siapa? Dari Allah, bukan dari ustaz. Sehingga tidak terjadi fanatisme terhadap tokoh tertentu, sedahsyat apapun. Kepintaran, kecerdasan, kehebatan retorika, pemahamannya, apapun itu. Maka jangan kita mengkreasikan berhala hidup yang kita puja-puja selain Allah, dan ketika kalimatnya menyelisihi kalam Allah dan kalam Rasulullah, kita lebih berkiblat pada berhala baru ini. Enggak boleh. Menyukai silahkan, mengagumi secukupnya.
Karena di balik kekaguman kita terhadap makhluk, dia tetap makhluk. Yang salahnya mungkin di balik layar bisa lebih besar daripada yang kita duga. Apalagi yang bersalah jelas-jelas di depan layar. Maka perhatikan para sahabat mereka ketika mencari ibrah dan mencari perintah dari Nabi SAW, tujuannya nadkhulu bihil jannah idza akhadna. Yang kami bisa masuk surga kalau kami ambil perintah tersebut ya Rasulullah. Sama seperti antum di sini cuma. Hal-hal lain dari pernak-pernik dunia di majlis, maka itu adalah bonus yang bukan hal yang antum fikirkan. Tapi yang kita fikirkan, gimana caranya supaya Allah ridho sama kita? Gimana caranya supaya kita selamat di hari akhir? Atau gimana caranya supaya kita berkah hidup kita di dunia ini? Itu caranya. Dan mereka orang-orang dari kabilah Abdul Qais, mereka adalah orang-orang awam, tetapi mereka tokoh di kaum mereka. Awam dari segi ilmu belum seberapa, dan datang kepada Nabi meminta hal yang simple. Ini menunjukkan orang awam cukup diberikan hal yang simple, bukan hal yang rumit. Kita tidak mentalkin anak kecil hal yang kita talqinkan kepada mahasiswa. Mungkin mahasiswa yang sudah memiliki akal yang lebih baik, lebih berkembang, kemudian pengalaman hidup yang lebih besar, lebih banyak, dan juga mungkin punya hafalan, punya ilmu, ya. Kita bisa membekali mahasiswa itu kail dan pancingnya dari metode pelajaran. Tapi kita tidak bisa memberikan kepada anak-anak kail dan pancingnya dan biarkan dia mancing di tepi sungai yang dalam. Salah. Orang-orang awam tidak butuh hal-hal yang jelimet. Mereka hanya butuh halal, haram, wajib, makruh, mubah. Apa yang kita amalkan, dah itu dah. Bismillah. Karena tujuannya orang awam menuntut ilmu supaya selamat dulu, gitu loh. Mungkin yang lebih strata, lebih tinggi lagi, yang lebih educated mungkin, mulai menghafal, mulai pemahaman ini, pemahaman itu, ya bisa insya Allah. Tapi rata-rata kaum muslimin umumnya orang awam. Dan kalau misalnya disuguhi hal-hal yang rumit, imma memang orang ini gak ngerti cara dakwah sehingga membingungkan, imma orang ini pengen pamer kepintaran sehingga dianggap pintar. Lihat Rasulullah SAW saja enggak memberikan sesuatu yang rumit kepada orang-orang yang datang ini. Simple nanti disebutkan. Itu yang udah kita pelajari. Maka apa kata Nabi SAW? Amurukum bi arba' wa anhaakum an arba'. Aku perintahkan untuk kalian 4 hal dan aku larang 4 hal. U'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa aqimus salah wa atuz zakah wa sumu ramadan wa atul khumus minal ghanaim. Yang pertama yaitu sembahlah Allah Ta'ala dan janganlah kalian berbuat syirik sedikit pun. Ini pertama. Yang kedua menunaikan salat. Yang ketiga membayar zakat. Yang keempat puasa Ramadan. Yang kelima berikan 1/5 dari ghanimah, harta rampasan perang. Wa anhaakum an arba', dan aku melarang kalian akan 4 hal. Tadi 4 hal yang perintahkan sudah itu. Tauhid, kemudian salat, zakat, puasa, dan ini berarti di Madinah, dan tunaikan 1/5 dari harta rampasan perang. Ini semua masuk, sudah pernah kita pelajari. Kemudian keempat, 4 hal yang aku larang. Anid dubba wal hantam wal muzaffat wal naqir. Dan itu kita bahas. Ad-dubba yaitu wadah yang dia terbuat dari labu yang sudah dikeringkan. Labu
Karena buah labu dipotong 2. Nah, kemudian dikeringkan tinggal bagian kerak kulitnya. Dikeringkan, kemudian dia akan mengeras dan itu akan menjadi wadah piring yang tahan air. Gitu. Aku larang kalian itu. Aku larang. Kemudian yang kedua al-hantam, atau yang dilarang membuat minuman dari dubba, yaitu dari wadah labu yang dikeringkan ini. Karena minuman tersebut akan ada potensi negatif, yaitu bisa memabukkan nantinya. Kemudian minuman yang terbuat dari al-hantam, yaitu bejana atau wadah yang terbuat dari tanah yang berwarna hijau. Dari tanah yang berwarna hijau, kan biasanya kalau dari tanah berwarna coklat kendi, ya dan semisalnya itu kan coklat. Ini kalau misalnya ini apapun bentuknya dari wadah air tapi dari tanah yang warna hijau, itu akan bermudarat. Kemudian yang dilarang berikutnya itu al-muzaffat. Al-muzaffat yaitu guci yang memanjang. Dan an-nakhir yaitu membuat wadah atau melubangi an-nakhir atau lubang yang dibuat di tengah pohon. Jadi pohon yang besar kan akar maupun kayunya itu kuat ya, keras. Terus dibolongin dan dibuat minuman di situ. Membuat minuman di situ. Sehingga tercampur unsur-unsur kayu-kayuan yang boleh jadi itu bermadarat. Maka dilarang oleh Nabi SAW. Maka para sahabat kemudian bertanya, "Ya Nabi Allah, ma ilmuka bin naqir?" Wahai Rasulullah, apa engkau mengetahui apa itu naqir? Maka kata Nabi SAW, "Bala jid'un tanqurunahu fataqdhifuna fihi min al-qutay'a." Iya, naqir itu adalah pangkal pohon, ya, kayu pangkal pohon yang kalian melubanginya lalu kalian menaruh di tempat itu, yaitu al-qutay'a. Apa itu al-qutay'a? Yaitu kurma-kurma kecil ditaruh di situ. Disimpan di situ kurma-kurma kecil dan air. Disimpan lama sehingga menjadi khamr. Karena khamr bisa aja dari kurma, bisa. Sa'id bin Abi Arubah periwayat hadis berkata, Rasulullah juga bersabda, atau Rasulullah SAW bersabda, "Minat tamri thumma tasubbuna fihi minal ma' hatta idza sakana ghalayanuhu syaribtumuhu hatta inna ahadakum la yadribu ibna ammihi bisayf." Jadi naqir kalian taruh di tempat itu, kayu di pohon itu yang dilobangin, kalian taruh kurma, lalu kalian tuangkan air ke dalamnya hingga apabila airnya tidak mendidih lagi, udah lama nih kan panas, udah lama kalian meminumnya. Jadi merebus kurma di kayu pohon tertentu, dan itu bisa berefek pada perubahan rasa dari rebusan itu, yang berakibat salah seorang dari kalian itu memukul anak pamannya dengan pedangnya. Jadi membunuh anak pamannya karena mabuk, ya, dengan cara seperti itu. Maka itu dilarang. Kemudian perawi berkata, "Wa fil qaumi rajulun asabathu jirahah." Dan di antara yang hadir dari kaumnya Abdul Qais itu terdapat seseorang yang sedang terluka. Ya, dan namanya itu adalah Jaham. Juga lukanya terdapat di lututnya beliau. Maka kemudian berkata, "Wa kuntu akhbauha haya'an min Rasulillah SAW." Perawi berkata, saya menyembunyikan luka tersebut karena malu terhadap Rasulullah SAW. Maka kata Rasulullah SAW, "Fafima nashrabu ya Rasulullah." Maka kami itu minum apa ya Rasulullah yang dibolehkan? Kata Rasulullah SAW, "Fi asqiyatil adami allati yulathu ala afwahiha." Jadi
tempat minum seperti apa yang boleh kami gunakan? Kalau tadi engkau ya Rasulullah telah melarang tempat minum ini, tempat minum itu, jadi tempat minum apa yang dibolehkan? Maka kata Nabi SAW, di tempat minum dari al-adam. Adam maknanya adalah kulit. Tempat minum yang terbuat dari kulit yang telah disamak secara sempurna. Kulitnya sudah disamak, dibersihkan secara sempurna, maka itu bisa dipakai untuk wadah di zaman itu ya. Kalau zaman sekarang enggak. Ya, dan telah dijahit. Kemudian kata orang-orang ini, sahabat-sahabat ini, ya Rasulullah, ya Rasulullah, inna ardana kathiratul jirdan wala tabqa biha asqiyatul adami. Ya Rasulullah, di negeri kami banyak sekali tikus dan tempat dari kulit enggak bakal awet karena bakal dilobangin, digerokotin tikus. Maka kata Nabi SAW apa? Wa in akalathul jirdan, wa in akalathul jirdan, wa in akalathul jirdan. Walaupun sekalipun dimakan tikus, sekalipun dimakan tikus, kalian pakai aja wadah seperti itu buat minum kalian. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu mengatakan kemudian, wa qala Nabiullah sallallahu alaihi wasallam li Ashaj Abdul Qais. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Ashaj Abdul Qais, maka ada kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna fika la khoslataini yuhibbuhum Allah, al-hilmu wal anad. Sesungguhnya pada dirimu terdapat dua karakter yang dicintai oleh Allah, kedua karakter ini, yaitu al-hilm dan al-anad. Al-hilm dan al-anad. Al-hilm itu apa? Al-anad itu apa? Kedua-duanya sama-sama mengandung tidak tergesa dan sabar. Itu makna, itu kesamaan keduanya. Al-hilm tidak tergesa-gesa dalam membalas atau merespon. Tidak tergesa-gesa dalam merespon atau membalas keburukan, enggak tergesa-gesa, tenang dulu. Adapun al-anat itu ketenangan. Ya tidak tergesa-gesa juga, ketenangan, apa-apa tenang. Maka itu adalah hal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang responsif, apa-apa direspon, apa-apa dikomentari, apa-apa dijulitin. Maka yang seperti ini tidak halim, tidak ta'ani, tidak banyak berpikir, ya, dan kekanak-kanakan, serta mudah dipermainkan. Orang yang kehilangan sifat hilm itu mudah dipermainkan oleh syaitan ataupun dipermainkan oleh orang yang pintar memainkan emosi. Dalam pertandingan misalnya sepak bola saja, atau pertandingan catur atau apalah itu, walaupun masalah catur ini diharamkan sebagian ulama. Al-muhim dalam pertandingan apapun, kalau seseorang sudah emosi, itu dia sudah kalah di langkah-langkahnya dan akan salah langkah-langkahnya. Tetapi kalau seseorang tenang, maka dia bisa mengumpulkan nyawa dan pikirannya untuk mempertimbangkan bagaimana ke depannya. Maka orang yang responsif dan meletup-letup emosional itu enggak bisa jadi pemimpin. Enggak bisa jadi pemimpin. Kan akan kacau sistem pemerintahan yang dipimpin oleh seseorang yang emosional. Justru kok yang lebih bisa jadi pemimpin malah yang memiliki sifat tenang. Walaupun membunuh, bahkan walaupun jahat sekalipun, tapi dia lebih tenang. Tapi ketenangannya ini kadang-kadang mengerikan gitu loh. Justru yang meletup-letup itu biasanya karena menutupi kelemahan. Yang emosional itu biasanya justru mengcoveri kekerasan yang di dalamnya adalah sebenarnya kelemahan, rapuh. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala lebih menyukai mukmin yang qawi. Kata Nabi SAW, al-mu'minul qawi ahabbu ila Allah minal mu'minid dhaif. Orang beriman yang kuat lebih Allah cintai daripada orang beriman yang
lemah. Di antara kekuatan adalah kekuatan kesabaran, kekuatan al-hilm, al-anat, kesantunan, tidak responsif. Dia kuat. Maka orang yang menahan diri dari banyak-banyak komentar itu orang kuat sebenarnya. Dan tidak seperti sebaliknya yang dianggap oleh manusia. Orang yang mengomentari segalanya seolah-olah itu adalah kuat bagi banyak orang. Padahal tidak. Untuk menahan komentar saja belum bisa gitu loh. Berarti belum mentraining dirinya, belum melatih. Ya begitu. Maka ini disukai oleh Allah dan juga dikabarkan oleh Rasulullah SAW. Akan baiknya dua karakter ini. Oleh karena itu, orang-orang tua kenapa lebih bijak? Selain karena mereka diasari karena punya pengalaman hidup lebih. Dan karena itulah, karena punya pengalaman hidup lebih atau sudah merasakan asin garam, apa istilahnya, asin garam, apa, asam garam, manis pahit, asin garam kehidupan lah ya, sudah mengalami roda yang berputar-putar. Maka biasanya petuahnya orang tua itu lebih mencerminkan al-hilm dan al-anat, ketenangan, pengalaman. Bedakan antara nasihat dari orang yang belum banyak mengalami pengalaman. Biasanya malah justru akan menyimpang atau sok tahu. Salah. Invalid. Ya. Udah balas aja. Karena dikompor-komporin gitu. Ya. Tapi kadang orang tua bilang, udah gak usah. Kamu tenang aja, sabar. Kamu punya Allah. Udah selesai itu urusan. Subhanallah. Ya, makanya kepemimpinan itu pada orang yang memiliki ini. Seandainya pemimpin adalah orang yang reaktif, emosional, apa-apa diomelin, apa-apa dijulitin, itu menteri-menterinya nggak bakal ada yang betah itu. Rakyatnya juga kesel punya pemimpin koar-koar terus, kesel. Dan pemimpin yang dicela oleh rakyatnya tetap antang, tetap diam, itu kuat itu. Coba kalau misalnya rakyatnya menyalak, pimpinannya menggonggong terus, apakah jadi kehidupan bernegara? Enggak jadi. Dan Rasulullah SAW sudah mengalami banyaknya pahitnya julukan demi julukan. Tapi Rasulullah tidak membalasnya. Padahal yang menjuluki inilah orang-orang kafir yang jahat sekali. Tapi enggak Rasulullah balas. Dan juga para Rasul sebelumnya. Baik, hadis berikutnya, bab berikutnya, bab al-iman billah afdhalul a'mal. Iman kepada Allah adalah amalan yang paling utama. An Abi Dzar radhiyallahu anhu qala, dari Abu Dzar radhiyallahu anhu ia berkata, qultu ya Rasulullah ayul a'mali afdal. Aku berkata, kata Abu Dzar, ya Rasulullah, amalan apa yang paling afdal? Maka kata Nabi SAW, al-imanu billahi wal jihadu fi sabilih. Amalan yang paling afdal adalah beriman kepada Allah dan berjihad di jalan Allah. Qal, kemudian berkata, qultu, berkata Abu Dzar, ayyur riqabi afdal. Budak apa yang paling utama ya Rasulullah? Kata Rasulullah, anfasuha inda ahliha wa aktsaruha thamana. Budak yang paling utama adalah yang paling berharga dan bernilai tinggi bagi pemiliknya. Anfas, nafis, memiliki nilai yang tinggi, ya, dan harganya tinggi bagi pemiliknya. Maka berkata Abu Dzar, fa illam af'al, gimana Rasulullah jika aku tidak mendapatkan semua itu? Ya, maksudnya budak yang seperti itu. Maka kata Nabi SAW, tu'inu sani'an aw tasna'u li akhraq. Maka silahkan engkau membantu orang yang sedang melakukan amalan, atau engkau mengamalkan sesuatu untuk orang yang
tidak punya pekerjaan atau amalan. Ya, engkau silakan, kalau kamu nggak punya budak yang tinggi harganya dan kamu pengen mendapatkan amalan yang baik sekali, tu'inu sani'a, kamu melihat orang sedang melakukan atau berbuat sesuatu, kamu bantu. Atau kamu melihat orang ini tidak mampu melakukan sesuatu, maka kamu lakukan itu buat dia. Gimana, paham gak dua hal ini? Tu'inu sani'an, engkau membantu orang yang lagi beramal, kamu bantu. Orang lagi baru masjid, antum bantu dengan dana atau dengan tenaga. Au tasna'u li akhraq, atau ada orang dia nggak mampu melakukan sesuatu, maka antum menjadi wakilnya melakukan itu buat dia. Apa contohnya, ikhwan? Melakukan sesuatu demi orang yang nggak mampu melakukannya. Ayo silakan contohkan. Ayo, anda tunggu. Ayo silakan, apa kira-kira? Bismillah. Membantu orang yang sedang beramal itu jelas. Tapi sekarang ada orang akhraq. Akhraq di sini bisa dimaknai orang alladzi la yuhsinu fi'la syai', enggak cakap dalam melakukan sesuatu. Maka antum lakukan itu karena dia enggak bisa. Apa contohnya? Silakan. Banyak. Ayo silakan, contohnya apa? Melakukan sesuatu. Jagal kurban. Oke, bisa. Bismillah. Ya misalnya, tapi ini tasna' li akhraq, antum melakukan itu secara voluntary. Ya, secara voluntary, mengharap ridha Allah saja, tidak mendapatkan gaji dari itu. Nanti Idul Adha, misal keluarga antum, misal keluarga, ada yang mau berkurban, namun dia gelian orangnya atau tidak bisa ngeliat darah atau gimana, maka antum bantu dengan antum yang sembelih. Bisa. Atau pemilik kurban ini dia nggak bisa untuk ngurus daging-daging mencacah dan mencincang dan juga membagikannya, nggak bisa, maka antum bantu dia. Jika antum bantu dia tanpa adanya pamrih, tanpa adanya nilai yang diinginkan, maka ini masuk. Namun jika antum bantu dia dengan adanya yang diinginkan dari gaji, boleh atau tidak? Boleh. Boleh. Namun gajinya tidak boleh dari gajinya tidak boleh dari hewan kurban, enggak boleh. Enggak boleh gajinya dari hewan kurban. Misal antum menawarkan diri, saya pengen, ayo udah yang mau berkurban silakan sok sama saya. Akan saya jagal, akan saya sembelih. Siapa yang disembelih? Hewan kurbannya atau sahibul kurban? Hewan kurban. Karena anda ngeliat antum kayak hidup tapi nggak hidup gitu loh, ya. Nah, hewan kurban disembelih. Siapa yang mau sama saya, nanti saya akan bagikan daging-dagingnya, saya akan porsikan di plastik-plastik, saya atur semuanya. Namun ada mukafaahnya. Ini boleh. Memberi gaji untuk penjagal boleh. Memberi gaji untuk marbot yang ikutan ngurusin hewan kurban boleh. Dengan syarat gaji tersebut tidak boleh berasal dari hewan yang dikurbankan atau diniatkan untuk dijual ulang, nggak boleh. Sebagai bayaran. Anak kasih contoh. Kalau antum bantu seperti ini, dengan dibilang oleh pemilik kurban, ya udah bayarannya ini aja, sampean tolong jualin kulitnya. Nah itu nanti bayarannya, hasilnya penjual kulit. Ini menjamak dua keburukan, enggak, dua hal yang tidak boleh. Pertama, menjual bagian dari hewan kurban untuk pribadi. Yang kedua, membayar pegawai hewan kurban dengan
hasil dari kurban, itu nggak boleh. Ya, jadi tidak boleh. Nah terus gimana dong? Imma antum voluntary dan itu masuk di hadis ini, imma antum memang mencari duit di situ dan itu nggak masalah karena itu jasa. Tapi kalau antum voluntary sudah menawarkan diri, saya akan menjagal, saya akan menyembelih dan membagi-bagi dan saya lillahi ta'ala, maka itu haram antum menerima gaji, haram. Dan gak boleh menerima hadiah, gak boleh, kecuali hadiah yang bersifat umum. Kecuali hadiah yang bersifat umum, ini pahami baik-baik. Jadi sesuatu yang antum lakukan, kalau antum tegaskan ini murni karena Allah, maka antum gak boleh ngambil dunia dari situ. Kalau antum menawarkan diri, menawarkan diri dan menawarkan dirinya ini memang murni karena Allah, maka antum gak boleh batalkan dengan mengambil hadiah darinya. Beda kalau antum gak menawarkan diri, melainkan ada orang minta tolong sama antum, ya udah antum rela, kemudian dia ngasih hadiah, ini nggak apa-apa kok ini. Beda, paham nggak sih beda? Paham nggak cuma? Misal dari masjid Umar, UBK mengadakan pemotongan hewan kurban dan pembagiannya. Terkumpul misal berapa Pak Idrus? 5 sapi, subhanallah. 30 kambing sampai 12-an lah gitu ya. Itu membutuhkan misal berapa? 20 orang. 20 orang. 20 orang. Oke. 20 orang datang. Kalau misalnya dari pihak DKM memberikan klausul dari awal, gaji kalian sekian, misal per orang gajinya 300.000, maka ini jual beli jasa, nggak masalah, asal akadnya jangan di masjid, oke? Begitu. Nah kemudian kalau misalnya dari pihak masjid enggak mengumandangkan nominal, udah kerja aja, urusan nanti apa nanti ya dikasih, gampang lah gitu. Maka berarti ini sebenarnya sukarela tapi tidak menawarkan diri karena dipanggil atau diminta gitu. Nanti apa-apa yang dikasih oleh DKM, ya udah itu sebagai hadiah, bukan sebagai mukafaah, bukan sebagai gaji, hadiah. Apapun itu dan berapapun itu wajib ridho. Karena nggak ada agreement di sebelumnya. Kecuali kalau hadiah tersebut adalah apa? Kambing atau daging-daging yang dikhususkan buat para penjagal nih, buat penjagal diporsikan segini, maka ini nggak boleh. Karena ini semi mukafaah, gaji. Ya. Lah terus gimana dong? Kalau misalnya itu tidak dikhususkan untuk penjagal atau panitia, melainkan dah siapa yang mau ambil tuh plastik-plastik ambil aja, maka kemudian para panitia ngambil. Nah ini ngambil ini bukan sebagai timbal balik jasa, tapi ya udah ambil aja karena ini feel free untuk siapapun boleh, maka ini nggak apa-apa. Kalau habis zuhur pada makan-makan bareng, kalau makan barengnya ini khusus eksklusif hanya panitia saja, maka ini nggak boleh. Kenapa? Karena dengan pengkhususan ini berarti ini adalah pembayaran untuk panitia secara khusus, maka ini nggak boleh. Dengan daging, kecuali daging tersebut daging opor ayam misalnya, maka ini nggak apa-apa. Karena ayam nggak masuk hewan kurban. Tapi kalau dagingnya dari yang tadi disembelih dan khusus panitia aja yang makan, maka ini nggak boleh. Karena ini sama dengan menggaji panitia dengan hewan kurban. Tapi kalau DKM mengadakan makan bersama ini untuk siapapun, enggak eksklusif untuk hewan, enggak eksklusif untuk panitia saja.
Masyarakat yang datang habis itu fadl makan apa bareng-bareng, maka ini boleh. Karena tidak ada pengkhususan sehingga tidak terkesan membayar, melainkan membebaskan. Begitu. Kalau penjagal B misalnya, beliau penjagal ini sampai sore. Nah, sore ini terkumpul kulit, kemudian usus, jeroan, kepala, banyak tuh. Waduh, udah buat saya aja lah daripada mubazir gitu. Pertanyaannya boleh nggak? Boleh, karena ini bukan dalam rangka bayaran. Faham nggak sih, ikhwan? Ya begitu. Wallahu a'lam. Kita lanjut setelah. Ini azan waktunya belum? Oke. Kemudian dikatakan di sini, qultu ya Rasulullah, ara'aita in du'uftu an ba'dil amal. Ya Rasulullah, jika aku lemah dari melakukan sebagian amal gimana? Maka kata Nabi SAW, takuffu syarraka 'anil nas, fa innaha sadaqatun minka 'ala nafsik. Engkau menahan diri dari berbuat buruk kepada manusia. Menahan diri dari berbuat buruk kepada manusia itu adalah sedekah sebenarnya. Jadi kalau kita punya karakter itu apa ya? Usil. Dari kecil misalnya udah biasa karakter apa? Nyolek orang, atau karakternya apa? Suka ngelemparin batu ke genteng tetangga misalnya, auzubillah min dzalik. Ya, misal. Sampai tua tuman gitu loh. Enggak ada hari tanpa usil misalnya. Maka nahan diri dari itu, takufu syarqa 'anin nas. Engkau menahan keburukanmu terhadap manusia, itu adalah sedekah darimu terhadap dirimu sendiri, menyelamatkan dirimu. Ya. Jadi ternyata di antara bentuk sedekah adalah kita ada niatan berbuat buruk pada orang, tapi kita tahan-tahan, jangan sampai itu keluar, jangan sampai keceplos, jangan sampai melakukannya. Maka ini semua adalah sedekah. Ini semua adalah sedekah. Ya, nanti insya Allah ada azan. Jika ada yang mau bertanya, dipersilahkan. Masih ada 2 menit ya. Ya. Taib, faedah dari hadis ini bahwasanya iman dan juga jihad itu merupakan sebaik-baik amalan dalam Islam. Dan juga di antara faedah hadis ini adalah dalam Islam diperintahkan berta'awun dalam kebaikan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saling menolonglah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan. Juga dalam Islam ternyata kalau kita tidak bisa melakukan amalan keluar dari tubuh, maka kita bisa melakukan amalan menahan keburukan keluar dari tubuh. Menahan keburukan keluar dari tubuh seperti menahan lisan, menahan pandangan, menahan hasad dan menghilangkannya. Maka itu semua termasuk bagian dari sedekah kita kepada diri kita sendiri. Ya seperti itu. Ya insyaallah udah mulai azan tuh. Kita azan. Jika nanti ada pertanyaan dipersilahkan setelah azan. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Ada pertanyaan ikhwan? Fadl, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cari apa? Ya. Yang mana ini? Membalasnya dengan apa, Pak? Membalas dengan oh. Ya, jazakallah khair.
menolak nasihat itu ada beberapa posibilitas atau sebab ya. Menolak nasihat ada yang memang murni karena sombong. Menolak nasihat ada juga yang murni karena jahil. Ya. Ada juga menolak nasihat murni karena sombong dan jahil gitu loh. Nah, ini tiga hal yang berbeda. Biasanya orang yang menolak nasihat karena sombong ya yang kata Nabi SAW, al-kibru itu batarul haq wa ghamtun nas, menangkis hak kebenaran dan meremehkan manusia. Ini sombong. Orang sombong itu dengan kesombongannya dia berusaha untuk membenarkan dirinya dan menyalahkan orang yang menasihati. Itu biasa begitu. Ada orang dinasihati tidak terima bukan karena sombong, karena jahil. Tapi kadang kelihatannya kayak sombong karena ngece atau apa. Tapi karena dia jahil, berangkat dari jahil, berangkat dari belum paham. Isu-isu agama tuh banyak seperti dalam isu beragama. Ya, kita nasihatin supaya begini. Oh, orang pada frontal udah wah anti, wah kamu enggak gini terus. Ya, misalnya kita katakan kalau selawatan itu enggak boleh pakai musik dan seterusnya, itu enggak boleh, haram, Nabi SAW melarang gini. Marah di sini bukan karena apa-apa yang mana benar yang mana salah, bukan. Marah ini karena enggak tahu kalau itu emang dilarang, enggak tahu. Bahkan sampai mengecap nih lihat nih golongan anti selawat, kan? Jadi orang kayak gini sebagiannya bukan karena sombong, emang karena enggak paham. Karena diajarinya tuh kayak gitu loh. Sehingga ada orang yang menasihati bertentangan dengan kebiasaan ajarannya, kesel dia. Nah, ada yang dia nasihati terus ngamuk, marah, disebabkan dua-duanya. Satu sisi dia emang bodoh, jahil, nggak ngerti, tapi sisi lain dia sombong. Ya, ini biasanya orang yang sebenarnya dia tuh tahu kalau antum tuh benar, tapi nggak mau dengerin omongan, nggak paham terhadap apa yang antum dengerin, gitu Pak. Gimana ya? Kayak orang-orang musyrikin Quraisy lah gitu. Bodoh tapi sombong. Mereka tahu Muhammad tuh benar, tapi mereka nggak mau tahu dengan apa yang dibawa oleh Muhammad gitu loh. Nabi Muhammad SAW. Ya. Kalau orang-orang Yahudi sombongnya doang, jahilnya enggak. Karena orang Yahudi tuh tahu persis ini Nabi terakhir. Kalau orang-orang musyrikin enggak tahu Nabi itu apa ini apa. Tapi tahu Muhammad itu benar. Ya ini menjamak sombong dan bodoh gitu loh. Mana yang parah? Sebenarnya yang parah ya yang Yahudi. Karena keilmuannya itu malah membuatnya sombong, itu lebih parah. Orang kalau dia sombong gara-gara bodohnya, emang ini parah, udah bodoh sombong itu kan parah, Pak. Ya, kayak udah tua pezina lagi, ini naudzubillah min dzalik gitu loh. Apa kesempatan antum untuk itu gitu loh. Apa yang antum banggakan sehingga bisa sombong, padahal antum tuh bahlul gitu loh, kita gitu. Bukan antum ini, bukan antum sono yang sono. Ya. Dari sisi itu memang orang musyrikin lebih parah gitu loh. Tapi dari sisi murkanya Allah lebih murka pada orang Yahudi. Karena apa? Ini tahu Nabi Muhammad SAW itu benar. Tapi justru sombong dia. Pengetahuannya membuat sombong. Jadi ada sombong itu disebabkan kebodohan, ada sombong disebabkan karena pintar. Mana yang lebih mudah disembuhin sebenarnya coba? Sombong mana yang lebih mudah disembuhin? Sombong karena dia nggak tahu atau sombong karena dia tahu sehingga sombong? Yang tidak tahu lebih mudah disembuhkan. Kenapa?
Karena yang antum sembuhkan adalah ketidaktahuannya. Yang antum sembuhkan, yang antum perlu obati adalah ketidaktahuan dia sampai dia tahu sombong itu akan hilang. Lebih banyak mana musyrikin yang masuk Islam di zaman Nabi atau Yahudi yang masuk Islam? Jauh banget musyrikin. Karena orang sombong karena tahu, makanya dia sombong. Nolak. Itu yang perlu disembuhkan itu bukan pengetahuannya, bukan ketidaktahuannya, bukan itu lagi. Tapi zat kesombongannya disembuhkan, dan betapa sulitnya menyembuhkan kesombongan secara zat. Tadi kalau misalnya Bapak bertanya, ada seseorang yang Bapak nasihati, tentu setelah menasihati dengan cara yang baik, gitu. Kalau caranya nggak baik ya wajarlah ditolak Pak, gitu. Iya. Ya misalnya ada orang lagi minum khamar, terus nasihat antum kasih petasan bakar di dekat bokongnya, ya marah lah dia. Nasihatin ini tapi sambil ngeprank, itu orang juga nggak suka. Ya, jadi kalau misalnya kita disombongin oleh orang dengan nasihat kita ditolak mentah-mentah dan dia berlaku sombong, kita harus lihat nih orang ini karena tidak tahu atau karena emang dia tuh tahu, cuman ada kesombongan pada dirinya gitu. Dilihat kalau dia ternyata gini karena emang orang jahil, maka kita sembuhin dulu kejahilannya, kita kasih tahu bertahap. Tapi kalau dia kayak gitu, kan padahal dia tahu, itu udah nggak perlu lagi kita ngapa-ngapain, udah ini orang emang udah bebal, emang udah sombong syaratnya gitu. Orang yang sombong dan dia mengakui tahu persis tahu kebenaran kita, tapi dia sombong, itu antum nunggu waktu aja, nggak usah ngoyo lah gitu. Karena semakin antum ngoyo itu apa ya? Kayak koyo nempel terus gitu loh, ngejer gitu loh. Itu malah antum yang capek dan jadi bahan permainan orang sombong. Jadi kadang-kadang aja nasihatin. Ya, begitu Pak. Ya, mungkin kita cukup. Gengsi itu biasanya sombong Pak. Ada sisi sombongnya gengsi. Ya sebagian orang musyrikin kan gengsi. Tapi mereka juga jahil juga, banyak jahil. Makanya jahiliyah, karena jahil nggak ngerti. Gengsi, ya Abu Jahal, Abu Lahab, gengsi, Abu Thalib, gengsi. Ada sisi sombongnya. Cuman kalau gengsinya ini karena nggak tahu juga gengsi, mungkin gengsi kan kadang melihat bukan di kebenarannya Pak. Kadang lihat ini orang yang benar ini tapi dia duitnya sedikit. Nah, kadang hal-hal lain gitu, bukan dari zat materi kebenaran. Gitu. Masa saya ikut dia? Dia kan motornya Mio gitu. Saya kan CBR, beda. Nah, ini hal yang di luar materi. Ada sombongnya? Ada. Tapi sombong yang di luar pengetahuan, itu kejahilan masih. Wallahu alam. Kita cukup sampai sini insyaallah. Barakallahu fikum jami'an wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.